Stand up, please. Say greeting to the teacher. Oke, good morning semuanya. Silakan duduk. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa? Luar biasa ya. Oke. Nah, coba sebelum kita mulai, coba kita buka dengan doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Berkati pembelajaran kami, semoga materi yang disampaikan oleh Mistomu dapat kami pelajari dengan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, silahkan duduk. Thank you, Arya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ketua kelas? Hadir semua, Miss. Semua hadir ya. Berarti semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, semua berdiri. Kita menyanyikan satu lagu nasional. Oke, semua. Halo, halo Bandung 321. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bum rebut kembali. Oke, silakan duduk. Sudah? Oke. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelum memulai pelajaran kita memiliki kesepakatan dulu ya. Ini kesepakatan ini bukan untuk menjadi kamu takut, enggak, tapi supaya kita lebih kondusif ya. Nah, kesepakatan selama kita melakukan pembelajaran ya. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang perlu kita sepakati? Coba Arya. Harus mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Oke, ini bertanya, mengangkat tangan atau melambaikan tangan, melambaikan tangan pada saat mau bertanya. Nih, pada saat mau apa tadi? Bertanya. Iya, pada saat bertanya. Ada lagi kira-kira yang kita sepakati? Apalagi? Coba Christopher. Mendengarkan orang yang sedang berbicara, mau teman ataupun guru. Oke, mendengarkan dengan baik ya. Ini mendengarkan dengan baik. Jadi kamu jangan menyela ya. Mendengarkan dengan baik teman yang sedang presentasi, teman yang sedang presentasi ya. Terus apa lagi kira-kira? Coba satu lagi. Siapa yang mau? Coba Niko. Jangan mengganggu teman saat pelajaran. Oh iya, betul ya. Jangan colek kiri kanan ya. Iya. Jangan. Tidak boleh lah ya. Tidak boleh mengganggu. Boleh mengganggu teman saat pelajaran. Oke, ini kita sepakati ya yang tiga ini ya. Sepakat ya? Oke, sepakat semua? Sepakat. Oke, karena kita udah sepakat, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pagi ini, gitu ya. Ngapain sih kita belajar, gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita ya. Nah, yang pertama, kamu nanti akan mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan, ya. Kamu akan mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan.
Ya. Nah, yang kedua, kamu nanti mampu untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Ya. Nah, terus apalagi kira-kira tujuannya? Kamu nanti mampu mengaitkan penyakit yang menyerang paru-paru. Nah, kira-kira pernah nggak lihat orang penyakit paru-paru? Pernah, banyak ya, apalagi sekarang ini di rumah sakit banyak ya. Nah, terus yang kedua, kamu jadi tahu apa sih dampak rokok bagi pernapasan, terutama bagi paru-paru. Ya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, oke, semua kita ice breaking dulu biar fokus ya. Semua berdiri ya. Oke. Kita ice breaking dulu. Coba semua diangkat tangannya. Angkat tangannya. Masih ingat nggak ini? Lihat sini kemari. Nih diangkat. Kalau ibu bilang angkat kepal berarti kamu buka. Kalau ibu bilang tutup berarti kamu ini. Udah? Sekali lagi coba. Kalau ibu bilang kepal berarti buka. Paham ya? Kalau ibu bilang tutup berarti tutup. Tapi nanti ibu bisa gini, ibu bilang tutup tapi tangan ibu gini. Jadi kamu fokus sama apa yang kamu dengar. Paham ya? Bisa mulai? Bisa mulai nggak? Oke. 3, 2, ini dulu apa? Trial dulu. Oke, semua angkat tangannya. Fokus. Kepal. Udah ada yang salah tuh. Ya kan? Tadi kalau kepal gimana? Buka. Iya, tadi ada yang tutup nggak? Ada, Arya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, masih trial udah ada yang salah. Oke, kita fokus. Angkat tangannya. Sudah? Tutup. Kepal. Tutup. Ini salah. Siapa nih? Christopher, ya kan? Salah nggak Christopher? Iya, oke. Tepuk tangan. Oke, berarti harus lebih fokus. Oke, coba tepuk semangat. Semangat ya. Oke, silakan duduk. Dan kita masuk ke materi kita. Materi apa tadi? Iya, coba dibuka bukunya. Sudah? Oke, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Kira-kira ini ada berapa gambar paru-paru di depan? 3. Menurut kalian tuh paru-paru yang sehat yang mana? Iya, yang A. Kenapa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa yang A? Ayo, siapa yang bisa? Coba Christopher. Karena kelihatan paru-parunya itu warna normal itu kan warna merah-merah. Jadi warna merah-merah dan tidak hitaman atau tidak kotor. Jadi kedua paru-parunya itu tidak hitam-hitam, tidak kotor. Jadi itu kelihatan sehat. Oke, tepuk tangan buat Christopher. Iya, paru-paru A itu masih sehat, ya masih bersih. Nah, kalau yang B kira-kira gimana kalau yang B? Coba. Paru-parunya sudah kotor, Bu. Sudah kotor ya? Bagian mana yang kotor itu? Salah satu paru-paru itu hitam. Iya, salah satu hitam ya. Iya, kalau yang C gimana kira-kira yang C? Dua-duanya bagaimana? Kotor. Nah, berarti kamu sudah tahu dong. Oh, kira-kira kalau paru-paru itu yang sehat berarti bersih ya. Kalau dia paru-paru yang sudah rusak berarti dia bagaimana? Kotor. Nah, sekarang coba kalau ibu tanya kalian, pernah nggak sih kalian lari-lari terus ngos-ngosan? Ya, kira-kira itu penyebabnya apa sih? Apa ya penyebabnya itu ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau kamu lari terus kamu ngos-ngosan, coba siapa yang bisa? Coba sih. Ya, oke, Jovita, coba Jovita, kenapa? Jadi paru-paru itu memompa udaranya untuk mengoptimalkan tubuh lagi harus
Oke, karena paru-paru kita itu memompa udara itu lebih cepat. Oke, ada pendapat lain kira-kira? Kenapa pada saat kamu lari, kamu jadi ngos-ngosan? Coba. Ayo, siapa? Yang mau menambahkan pendapatnya si Jopita? Kalau kita lari, menurut kamu, kalau kamu duduk dengan lari, lebih banyak mana sih membutuhkan oksigen? Iya, membutuhkan oksigen lebih banyak pada saat lari. Kenapa kamu ngos-ngosan? Karena asupan oksigen yang masuk ke dalam paru-parumu itu kurang maksimal. Kan nggak mungkin kamu lari sambil nggak mungkin kayak gitu kan? Iya, tapi kalau kamu duduk santai, nggak ada energi yang kamu keluarkan sehingga oksigen, sirkulasi oksigen itu bebas. Nah, makanya ketika lari menjadi bagaimana tadi? Ngos-ngosan, ya kan? Nah, itulah salah satu manfaat daripada paru-paru. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kita pelajari. Ini tadi tujuannya sudah, ya. Oke, nah sekarang kita masuk mengenai sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Nanti akan kita bahas di mana itu bertukar, di mana terjadi pertukarannya. Tapi sebelum ke sana, kamu mengerjakan dulu mengenai organ-organ pernapasan, ya. Kamu identifikasi, ini saya bagikan dulu, ya kan? Lalu nanti kamu identifikasi apa-apa aja sih organ-organ pernapasan itu. Nah, coba dibagikan ke temannya. Ya, baru nanti akan kita bahas, dibagi temannya. Sebelum dikerjakan, tunggu sebentar ya. Buka buku gak, Bu? Boleh, boleh. Oke, ada yang belum dapat? Kurang? Siapa yang belum? Semua udah dapat? Ada lagi? Siapa? Oke, ada lagi? Siapa lagi? Semua udah dapat? Oke, kelebihan satu. Oke, dengarkan nih Bu. Bagaimana cara pengerjaannya? Perhatikan. Di sini ada gambar paru-paru. Perhatikan gambarnya. Ya, ini ada gambar paru-paru. Udah. Nah, lalu kamu identifikasi. Contoh misalnya, A ini apa sih? Organ apa sih? Paham kan ya? Terus B itu organ apa? C itu organ apa? Terus sampai siapa? G. Bisa kan? Nah, nanti setelah kamu isi, lalu kamu nanti lihat yang di samping kanan ya. Yang ini. Lihat yang di samping ada nomor 1 sampai nomor 12, ya kan ya? Nah, lalu kamu identifikasi penyakit apa kira-kira yang muncul pada organ yang kamu tunjuk. Paham gak? Contoh, saya ambil contoh. Misalnya A, itu organ apa kira-kira? Hidung. Iya. Menyerang hidung biasanya apa? Penyakit apa? Iya. Paham kan? Bisa dikerjakan? Oke, silakan dikerjakan. Apa? Kenapa? Ini tulisnya di Iya, di sampingnya langsung ini kan ini ada A nih. A, tuliskan di sini A itu apa? Hidung. Udah, kira-kira penyakit yang menyerang hidung itu apa? Hah? Influenza ya, tulis berarti di sampingnya influenza gitu. Paham ya? Mengerti kan? Oke, silakan coba dikerjakan. Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit ya. Dilihat di bukunya ada, coba kamu identifikasi bukunya. Ya, bukunya dilihat.
Coba ya, dilihat di bukunya ada organ-organ apa yang kamu bisa identifikasi. Lalu cocokkan kira-kira penyakit apa yang timbul. Sudah? Belum? Kamu identifikasi dulu kira-kira penyakit apa. Misalnya faring. Pernah nggak kamu radang? Siapa pernah radang? Wow, banyak ya. Nah, kalau radang kira-kira gimana sih rasanya? Apanya? Ngapain sakitnya? Iya, sakit nelan ya. Iya. Habis radang baru penyakit apa? Biasanya langsung influenza kan? Kamu udah? Ini nih. Boleh diskusi. Emang didiskusikan sama temennya. Pneumonia itu gimana guys? Pneumonia asma di kata dia di sini bronkitis itu di bronkiol di depan ada juga di sini Sudah? Kalau menurutmu nggak masuk ke penyakit pernapasan, jangan dipilih ya. Kalau ada misalnya di situ penyakit yang aneh menurutmu, jangan dimasukkan. Anemia itu ya kekurangan darah, bukan pneumonia. Gue tau pneumonia itu ada di pernapasan juga, cuman pneumonia pasti katanya pneumonia mantap. Apa ya?
Iya kan kalau iya. Selesai nih. Udah selesai? Selesai. Selesai? Siapa? Oke, coba kelompok siapa yang bisa maju ke depan? Coba Arya. Coba kelompok Arya. Oke, yang lain berhenti menulis seperti kesepakatan tadi. Jika teman kita presentasi, maka kita bagaimana? Iya, fokus mendengar ya. Selamat pagi semuanya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Organnya ada hidung. Hidung itu penyakitnya influenza. Organ A adalah hidung gitu. Organ A adalah hidung. Ah. Lalu organ B adalah faring. Organ C adalah laring. Organ D adalah trachea. Organ E adalah bronkus. Organ F adalah paru-paru. Organ G diafragma. Lalu penyakit. Penyakit hidung itu influenza. Lalu ada TBC itu penyakit paru-paru. Ada juga pneumonia dari paru-paru. Ada juga bronkitis untuk penyakit bronkus. Lalu ada kanker paru-paru yang ada di paru-paru. Lalu ada asma, ada di trachea. Oke, coba tepuk tangan buat mereka. Ya, coba. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Coba Christopher. Influenza itu disebabkan oleh apa ya? Dan influenza itu penyakit apa? Influenza itu adalah penyakit yang menyerang hidung. Itu penyebabnya karena virus influenza. Oke, tepuk tangan ya. Iya, betul. Influenza itu disebabkan oleh virus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cuman Christopher doang? Gak ada lagi? Oke, silakan duduk. Terima kasih buat kalian. Dah, ada lagi mau kelompok? Siapa lagi yang mau maju mencoba? Ayo, oke kelompok Jovita. Coba Jovita. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kali ini aku dengan teman-temanku akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengisi LKPD tentang struktur pernapasan dalam tubuh manusia. Pertama kita akan identifikasi huruf-huruf yang ditunjukkan dan organ apa namanya. Organ A adalah hidung. Organ B adalah faring. Organ C adalah laring. Organ D itu trachea. Organ E adalah bronkus. Organ F adalah paru-paru. Dan organ G adalah diafragma. Selanjutnya kita akan membahas penyakit apa saja yang sedang pada tiap organ yang ada di dalam paru-paru. Yang pertama influenza yang menyerang hidung. Yang kedua TBC yang menyerang paru-paru. Yang ketiga bronkitis yang menyerang bronkus. Yang keempat, kanker paru-paru menyerang paru-paru. Dan yang terakhir ada asma menyerang trachea. Oke, ada yang mau bertanya? Coba Arya. Penyebab dari bronkitis itu apa? Oh, bronkitis itu hasil menurut aku berpikir adalah kerusakan di bagian bronkus, dan itu biasanya disebabkan oleh mungkin rokok dan juga mungkin bakteri jamur-jamur yang tercemar ketika orang bersin.
Gitu. Oke, tepuk tangan. Benar ya. Bronkus itu penyakit yang menyerang bronkiolus, ya, penyakit bronkitis. Nah, itu biasanya oleh rokok. Ada lagi yang mau bertanya? Ada nggak? Aurel, mungkin Aurel? Nggak ada, mau ditanya? Oke, terima kasih buat kelompok 3 atas presentasinya. Oke, kalian sangat kompak luar biasa ya. Oke, siapa lagi kira-kira yang mau maju ke depan mempresentasikan hasilnya? Ada lagi nggak? Kelompok 1 mungkin? Kelompok Aurel? Bisa maju ke depan? Enggak, habis? Oke, nah coba dari presentasi temanmu tadi, kira-kira ada yang perlu nggak sih yang masih kurang lengkap menurut kamu? Organ-organ pernapasannya tadi, masih ada nggak kira-kira yang belum lengkap? Udah lengkap ya? Mulai dari A sampai dengan siapa? G, ya kan? Mulai dari A sampai dengan G. Kenapa Christopher? Aku mau bertanya, organ diafragma itu tidak ada penyakitnya atau bagaimana? Nah, kalau diafragma itu apa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Christopher? Diafragma itu tahu nggak diafragma? Di mana diafragma kita? Iya, kira-kira ada nggak sih penyakit yang menyerang diafragma? Coba, siapa yang mau menjawab? Ada nggak? Penyakit apa kira-kira yang menyerang diafragma? Ayo. Siapa yang bisa? Ayo, nggak ada? Oke, pernah nggak kamu batuk sampai sakit perut? Pernah. Yang sakit bagian mana? Bawah ini kan? Itu apa itu? Diafragma kan? Kenapa bisa sakit? Kalau kamu batuk? Kenapa? Karena apa? Jopita. Coba yang kencang sedikit. Iya, karena tekanan daripada apa? Udara, atau karena tekanan daripada dahak kita itu susah kamu keluarkan sehingga perut kita ini menekan kencang, ya. Nah, kalau penyakit khusus mengenai diafragma itu enggak ada. Ya, tapi yang menyerang bagian paru-paru kita itu adalah boleh trakea, bronkus, bronkiolus, sampai apa tadi? Hidung. Nah, itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Ya, nah berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Nah, coba kita cek deh. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang kamu tadi isi. Ya kan? Nah, organ-organnya apa? Tadi udah pas ya. Satu apa? Hidung. Yang kedua apa? Faring. Iya. Yang ketiga? Laring. Yang keempat? Trakea. Yang kelima? Bronkus. Yang keenam? Paru-paru. Keenam. Iya, bronkiolus. Nanti bronkolis itu kalau di situ tadi belum jelas kali ya. Nah, lalu yang ketujuh apa? Paru-paru. Epiglotis itu adalah pangkal daripada tenggorokan antara faring dan laring. Coba saya tanya kalian, pernah nggak kamu kalau sembari makan, ngobrol atau minum kamu keselak gitu? Nah, itu kenapa? Itu kenapa? Gimana? Karena makanannya masuk ke saluran pernapasan. Iya, karena makanannya masuk ke saluran pernapasan. Jadi antara faring dan laring itu ada yang namanya epiglotis. Epiglotis itu adalah kayak katup seperti ini nih. Nah, jadi kalau kamu bernapas itu kebuka. Nah, kalau kamu makan itu ketutup. Biar bagaimana itu ketutup supaya makananmu itu masuk ke kerongkongan, bukan tenggorokan. Ya, nah itu namanya apa tadi? Epiglotis. Nah, lihat tuh pangkal, jadi itu pas di sini nih. Posisinya itu pas di pangkal leher kita. Paham ya? Nah, ada itu epiglotis. Jadi pas tadi ya yang kamu identifikasi mengenai organ-organ pernapasan. Nah, sekarang kita lanjut materinya.
Ya. Nah, apa lagi nih? Kita bahas satu-satu. Hidung itu apa sih bagian-bagiannya? Nah, di dalam hidung ada rambut. Coba cek dulu hidung temanmu itu, intip. Coba ada rambutnya enggak? Atau ada yang enggak berambut? Ada rambutnya enggak sih? Ada. Nah, fungsinya buat apa? Menyaring. Iya, menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung, ya. Nah, di hidung itu pernah nggak kau rasain ada lendir? Iya. Nah, lendir itu fungsinya apa? Iya, menangkap kotoran yang masuk bersama udara, ya. Nah, jadi lendir itu penting. Ya, nanti misalnya kalau kamu misalnya kena debu, lama misalnya di debu, kamu buang ingus biasanya itu hitam, ya nggak sih? Iya enggak? Ya enggak sih? Berarti belum pernah kena debu. Makanya waktu saya kecil, iya kan? Nah, pakai lampu teplok, bangun pagi-pagi semua hitam, buang ingus hitam. Kenapa? Karena ditangkap oleh lendir-lendir itu tadi, ya. Nah, terus yang berikutnya ada faring dan laring. Nah, ini yang tadi tuh. Di antara faring dan laring terdapat epiglottis, ya. Nah, berarti ada tambahan yang tadi. Faring adalah nama lain dari tenggorokan yang merupakan jalannya udara dan makanan. Jadi dua jalan tapi salurannya dua, ya. Nah, di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus yang memiliki gegarakan seperti menyapu yang fungsinya mengalirkan udara masuk ke paru-paru. Trakea kita ini nih, trakea. Jadi ini adalah tenggorokan, di tenggorokan ini ada pangkal, ya. Ada pangkal namanya trakea. Dan trakea ini memiliki yang namanya cabang. Nah, jadi ibaratnya kalau tanganmu itu coba semua giniin. Yang kedua tanganmu ini adalah trakea. Terus kedua linimu itu adalah apa? Ini bukan bronkus. Coba kedua tanganmu coba semua ditutup. Kedua tanganmu ini tadi apa? Trakea. Iya, cabangnya yang ini apa? Bronkus. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Bronkus itu buat apa? Nah, bronkus itu adalah untuk mendistribusikan udara ke dalam paru-paru. Setelah kamu hirup lewat hidung, masuk kemana tadi? Ke sini apa tadi? Tenggorokan. Habis dari tenggorokan kemana? Trakea. Habis dari trakea? Bronkus, ya. Bronkus. Nah, lalu berikutnya ada paru-paru bagian dalam. Nah, di dalam bronkus ada cabangnya namanya bronkiolus. Coba semua tangannya tadi diangkat. Ya, coba kita bikin. Kedua tangannya ini apa? Trakea. Cabangnya ini apa? Bronkus. Yang ini berarti apa ini? Jari-jarimu ini. Iya, bronkiolus. Bisa ya? Coba kita ulangi semua. Kedua tangan. Semua ulangi. Kedua tangan ini apa? Trakea. Cabangnya ini? Bronkus. Yang jari-jarinya? Iya, lebih gampang ingat kan? Iya. Trakea, bronkus, bronkiolus, ya kan? Gampang kan? Iya. Nah, jadi di bronkiolus ini ada serabut-serabut kecil. Nah, jadi tadi dari trakea, bronkus ada bronkiolus. Ada serabut kecil, ya. Nah, serabut kecil ini namanya apa? Alveolus. Nah, ibaratnya berarti kayak kuku-kukumu inilah ya. Nah, ada alveolus, dia dibungkus oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus ini apa? Di sanalah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, berarti sudah kamu tahu tuh sekarang. Tadi kan tujuan pembelajaran kita kamu tahu di mana terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Berarti di mana? Iya, di alveolus ya. Di alveolus terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Yang kita hirup? Oksigen ya. Nah, oke, kita lanjut berikutnya. Nah,
Maka urutan sistem pernapasan, coba kita buat. Hidung, lalu kemana? Faring, lalu kemana? Laring, trakea, terus kemana? Bronkus, lalu bronkiolus. Coba semua serentak, coba. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Ya kan? Bisa kan? Berapa tahap? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis dari bronkiolus tadi kemana? Alveolus. Di alveolus terjadi apa? Iya, pertukaran. Iya, gas, oksigen, dan karbon dioksida. Gampang kan ya? Gampang, karena terkait dengan tubuh. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat. Pernah nggak kamu menarik napas? Nah, coba semua berdiri. Semua berdiri, ya. Coba tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Coba, kalau saya tanya kalian, pada saat kamu tarik napas, semua tarik, tahan, coba buang. Oke, pada saat kamu tarik napas, apa yang kamu rasakan? Bagaimana perutnya? Ketarik nggak? Iya, ketarik. Paru-parunya? Iya. Mengecil apa membesar? Mengecil apa membesar? Coba ulangi, tarik. Buang. Bagaimana paru-parunya? Mengecil apa membesar? Mengecil. Iya. Nah, coba kita lihat ya. Oke, semua duduk. Duduk semua. Ya, biar kamu nggak capek dan nggak ngantuk. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Semangat ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, kita lanjut. Tadi udah tarik napas kan ya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistemnya. Tadi di tujuan pembelajaran kita, kamu harus tahu nanti mekanisme pernapasan itu. Nah, menarik napas atau inspirasi. Otot tulang rusuk berkontraksi. Kamu tarik tadi ini ketarik ke atas. Tarik. Iya, berarti itu namanya berkontraksi, ya. Sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Diafragma pun berkontraksi yang semula melengkung dan menjadi datar. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada mengembang, volume paru-paru membesar, tekanan paru-paru mengecil, sehingga udara bagaimana? Masuk. Kamu tarik. Rasanya gimana sih? Lega ya? Enak ya? Iya. Makanya disebut namanya inspirasi. Namanya kita kemasukan inspirasi. Berarti kita lega. Ya. Nah, jadi mekanismenya adalah berarti tulang rusuk berkontraksi. Terus bagaimana? Naik ke atas, ya kan? Lalu bagaimana tadi katanya? Dada bagaimana? Mengembang. Dada mengembang. Terus volume paru-paru bagaimana? Besar, tekanannya kecil. Lalu udara bagaimana? Masuk. Coba diulangi tadi. Inspirasi gimana? Coba. Tulang rusuk berkontraksi. Terus dada mengembang, volume paru-paru membesar, tekanan udara bagaimana? Mengecil, sehingga udara masuk. Jadi tekanan udara kita itu kecil, sehingga udara bisa masuk. Nah, itu mekanisme apa? Inspirasi. Coba kalau tadi kamu buang napas, coba semua buang napas. Apa yang kamu rasakan? Relax. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana tadi perutnya? Coba. Relaksasi apa kencang? Relax. Relax. Kalau dadanya gimana? Mengecil apa membesar? Membesar. Mengecil apa membesar? Coba buang. Mengecil, ya. Mengecil dadanya. Nah, kita lihat bagaimana ekspirasi, ya.
Nah, ketika kita mengembuskan napas atau respirasi, otot tulang rusuk akan rileks. Kamu rileks ya. Nah, diafragma pun rileks, menyebabkan rongga dada mengecil. Volume udara di paru-paru berkurang sehingga tekanan udara besar. Nah, sehingga CO2-nya bagaimana? Keluar. Jadi paru-paru kita itu menekan, ditekan sehingga CO2-nya keluar. Ya. Nah, jadi jawaban yang tadi kenapa kita sesak pada ngos-ngosan pada saat lari itu karena tekanan udara. Ya gitu ya. Jadi ada tadi apa? Inspirasi dan ekspirasi atau respirasi. Sama ya. Kamu jangan bingung. Loh, Miss, tadi respirasi, sekarang ekspirasi. Sama ya. Nah, oke. Nah, itu adalah mekanisme pernapasan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang paling penting. Bahaya apa? Iya. Sini siapa orang tua yang merokok? Coba tunjuk tangan. Ah, nanti kalau kamu udah pulang coba nasihati orang tuanya. Ya, apa sih dampaknya? Lihat tuh. Di dalam rokok terdapat sekitar 4.000 zat kimia berbahaya. Contohnya adalah apa? Tar, karbon monoksida dan nikotin. Ada siapa aja? Tar, karbon monoksida dan nikotin. Oke, coba sekali lagi. Karbon monoksida dan nikotin. Iya, tapi tuh katanya jumlahnya berapa? 4.000. Nah, kita bahas yang pertama, tar. Tar membuat silia menggumpal sehingga silia tidak berfungsi untuk menyaring zat-zat berbahaya bagi paru-paru. Tar juga mengandung zat yang menyebabkan kanker paru-paru. Pernah nggak kamu lihat di bungkus rokok itu apa? Dilarang merokok, bisa menyebabkan kematian, kanker paru-paru. Lalu ditulis di gambarnya itu seorang yang yang penyakit paru-paru. Nah, ternyata yang menyebabkan itu apanya? Tarnya, ya. Nah, tar membuat silia menggumpal. Silia itu apa sih? Silia itu adalah lendir itu tadi, ya. Nah, itu menggumpal sehingga silia tidak berfungsi untuk menyaring zat-zat berbahaya bagi paru-paru. Jadi kalau udah siliamu itu berkumpul, menggumpal, itu udah nggak bisa lagi disaring yang kotor-kotor. Nah, atau pernah nggak kamu perhatikan bapak yang merokok itu giginya kuning? Pernah nggak? Pernah nggak jawab Pak? Nah, yang kuning itu adalah tarnya. Ya, jadi itulah nanti yang nempel di trakea, di bronkus, bahkan di bronkiolus. Nah, sehingga kalau itu sudah menempel, semua saluran oksigen sudah tidak bisa dialirkan ke paru-paru, ya. Nah, terus apa lagi? Nah, ada karbon monoksida, ini berbahaya. Merupakan gas yang sangat berbahaya karena mampu mengikatkan diri ke hemoglobin. Hemoglobin ini apa? Sel darah merah. Ya, kita mengandung sel darah merah. Jadi karbon monoksida ini dia menempelkan diri. Kalau dia sudah menempelkan diri, dia udah nggak bisa lagi membelah untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Ya, menyebabkan jumlah oksigen dalam darah berkurang dan berbahaya dalam tubuh. Nah, ini dampaknya. Ya, nah terus apa lagi zatnya? Nah, nikotin. Pernah dengar nikotin? Pernah. Iya, di mana? Iya, di rokok ataupun di vape. Iya, siapa di sini vape? Ada? Enggak ada ya? Kalian anak-anak baik ya? Iya, tepuk tangan dulu buat kalian lah. Ya. Nah, oke. Nikotin membuat jantung berdetak lebih kencang serta meningkatkan tekanan darah. Jadi nikotin ini adalah kalau semakin dikonsumsi, dia akan semakin kecanduan. Makanya kalau orang udah merokok tidak bisa dihentikan, ya. Tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena mengandung nikotin. Dia menyebabkan kecanduan. Ya, nah makanya kalau orang disuruh, mungkin bapak kita di rumah berhenti merokok, mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Ada nikotinnya, ya. Nah, jadi itulah dampak rokok bagi apa? Bagi apa? Iya, bagi paru mengandung apa tadi? Karbon monoksida, nikotin. Iya, ya. Tapi jumlahnya sangat banyak. Berapa tadi jumlahnya? Iya, 4.000.
Nah, oke, coba LKPD-nya yang tadi dikumpul tiap kelompok, satu kelompok ngumpul, nanti saya ambil nilainya. Satu kelompok ngumpul. Sudah? Oke. Sudah semua ini? Nah, oke, sekarang udah semua. Oke. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah bilang kalian bawa alat-alat dan bahan. Kita akan mencoba membuat model pernapasan. Nanti di sana ada yang namanya respirasi, ada yang namanya ekspirasi, ya. Nah, kamu mampu nanti menjelaskan seperti apa posisi daripada paru-paru saat kita melakukan inspirasi dan saat kita melakukan ekspirasi. Nah, oke, coba dikeluarkan semua alat bahannya. Oke, semua kelompok sudah ready nggak alat bahannya? Ready? Oke, mungkin boleh diambil handphonenya satu kelompok, diletakkan di atas mejanya dulu. Sudah? Nah, ini akan saya bagi, silakan dibaca dulu. Nih, bagi temannya. Nih, dibagi dulu, dibagi. Oke. Sabar. Hah? Bikin gitu. Kurang. Paru-parunya. Sudah semua dapat? Siapa yang belum? Lebih? Ada lagi? Sudah? Oke. Nah, perhatikan, coba dilihat semua, dengarkan dulu Ibu. Perhatikan LKPD-nya, sudah. Perhatikan lembar kerjanya. Nanti kamu boleh searching dari handphone bagaimana cara membuatnya, ya. Nah, perhatikan di situ ada alat dan bahan, lalu rangkai alatnya seperti gambar nomor 5. Udah, kamu rangkai alatnya seperti gambar nomor 5, lalu nanti kamu jawab hasil pengamatanmu seperti apa. Bisa ya? Bisa ya? Oke, silakan didiskusikan. Ayo, mungkin boleh kamu searching di handphonenya. Iya. Kamu taruh di sini aja handphonenya, biar semua lihat. Nah, Ini 31. Modul paru-paru. kamu searchingnya buat cara membuat model pernapasan. Nah, cara membuat model pernapasan. Ini bisa bikin gitu itu paru-parunya. Ini disatuin. Enggak, balonnya terakhir. Itu disatuin. Ini backup dulu kan. Iya, udah segitu bisa. Hati-hati ya pisaunya ya. Pas ya. Oh, Pak, itu jadi itu kan tetap bakal disatuin juga kan jadi dua bagian gitu. Ayo, siapa lagi yang belum? Di Isolatif kalian tadi mana isolatifnya? Ke pandekan lah, sini aja sini. Iya. paling jadi Sini. Ibu takut kamu kena pisau. Sini. kotak gitu. Yang ini nggak bisa. Ya udah lu aja. Kan di kotak itu. Nah, ratain.
Ya. Buat masuk ke situ. Langsung di plaster aja sih. Oke, yang lain boleh ini dilem, jangan diem ini. Yang lain Ini ya. Nih, pegang. pakai solatif. Suntik mana? Lihat. Apa ini dulu? Oh, ini. Gue kira enggak usah itu. Jangan ikutin videonya. Oh, anggapnya kayak Jangan. Ini bolongin dulu ini, bolongin. Nah, bisa. Oh, 1.000 itu langsung dari. Nah ini digunting, boleh langsung digunting. Sesuaikan sama ini. Nah, gini. Kamu gunting dulu belah dua gini. Kan bisa diputar. Buat mas. Nanti di Nana gimana? Susun dulu dua-duanya. Dua sebotol. Awas tangannya kena ya. Pakai ini aja kamu, pakai ini. Ini gini. Coba Aurel, ikatnya. Agak turunan ya? Iya. Harusnya di sini nih, di pangkalnya itu ikatnya. Pindah tempat ya. nggak usah ditutup. Ngomong ke dia. Lihat video. Ada kan? Nah, itu lakban, ininya lakban. Nah, Pokoknya jangan sampai ada dokter. Tapi kan mana ya? apa? Boleh masukin dulu. Dimasukin dulu. Biar baru ditutup. Bisa. Lebih aja kok.
Oke, yang ini gimana? Nih, rapin sini. Rapin dulu sini. Siapa yang motong? Jarang pakai cutter. Inilah. Nah, udah. Makasih, guys. Nih. Ini kan nanti di atas Ini lebih kayak gitu. Mana plastiknya tadi? Plastiknya tadi mana? Plastik itu. Dibolongin nanti dibolongin. Oh, plastiknya mana? Buat bikin makan itu nanti. Ya plastiknya tadi mana? Tapi belum harus kita tanya karena belum. Jangan ditiup-tiup nanti masuk itunya air liurnya. Udah ada yang selesai? Belum? Belum bisa kan? Belum ya? Ini kurang rapi sini. Sini kurang rapi, sini buka dulu. Nih nggak bisa masuk nanti. Nih, sini. enggak bang. Masih pakai. Itu dia Nah, Kemarin bikin udah? masih dibikin kartunya. Nggak apa-apa kan nanti ditutup pakai plastisin. Iya kegedean. Nggak apa-apa, ada satu lagi mana? Nggak apa-apa. Sini. Sini. Itunya mana tadi selotipnya? Jadi. Potong. Udah? Itu dulu ambil yang ini. Udah bisa? Coba diuji coba. Oke, kalau dari yang selesai dijawab hasil pengamatannya ya. Hasil pengamatannya dijawab.
Dari sini. Oh, sini. Taruh. Gunting dulu Arya biar rapi. Kalau misalkan aku gunting kalau Bisa kan? Dijawab hasil pengamatannya. masih disolatin. Kalian udah? Ini kenapa dilakban ini ya? Ini dilakban biar rapi. Di atasnya, di atas. Udah? Kelompok mana yang udah selesai? Oke, kelompok 1 udah selesai. Ayo, siapa lagi yang udah? Hasil pengamatannya udah? Udah? Oke, dijawab hasil pengamatannya ya. Nomor 2 mengempis. Ayo didiskusikan biar bisa nanti dipresentasikan ke depan. Panjang, ya. Ini gunting nih biar rapi. Ini gunting. Bawahnya harus kalau sama pada bawah. Ini belum, sini. Dua mungkin. Nah, lakban nih di sini nih. Nah, lakbannya tadi mana? Nah. Kamu dari sini bisa. Udah? Oke, waktunya 3 menit lagi. Udah selesai kelompok 2 udah? Udah, kelompok 2 udah. Kelompok 3? Iya ini kalau misalnya ditarik ini dia bakal negara. Kalau misalnya ini normal itu presentasi nih. Iya. Oke, nanti ini ada pom penilaiannya ya. Ada pom penilaiannya. Nih. Kita aja ngomong.
Udah? Udah Bu, nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. A, B. Kalian bagi tugas. bawah Bisa? Bisa nggak? Jeremy nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Oke, kalau sudah biar maju teman kita ke depan. Sama Oke, kalau sudah semua duduk, duduk semua. Sudah, kelompok 3 udah belum? Sudah? Ya. Christopher udah? Udah? Oke, coba sesuai kesepakatan kita. Kalau temannya presentasi bagaimana? Iya, mendengarkan ya. Oke. Oke, sebelum teman kita presentasi, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, kelompok siapa duluan? Oke, Arya. Nah, perhatikan di sini penilaiannya adalah penilaian antar kelompok, ya. Oke, yang kalian menilai kelompok ini. Paham ya? Perhatikan di sini. Penjelasan tentang organ dan proses pernapasannya benar enggak? Kalau benar nanti centang 4. Paham ya? Kalau menurutmu masih kurang jelas centang 3. Menilai teman harus objektif, ya. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, kelompok ini siap menilai? Siap. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Sekarang kami akan mempresentasikan model pernapasan yang telah kami buat. Perawatannya nomor 1, saat balon paling bawah atau yang keempat ditarik ke bawah, bagaimana kedua balon dan paru-paru yang ada di dalam motor. Hasil pengamatan kita adalah mengembang. Oke, benar nggak mengembang? Tunjukkan ke teman ya, tangannya jangan ditutup. Oke, mengembang nggak? Mengembang. Lihat yang menilai ya. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, lepaskan tarikan pada diafragma, bagaimana kedua balon yang ada di dalam motor. Oke, coba lepaskan. Bagaimana? Hasil pengamatan kita adalah mengempis. Oke, benar nggak mengempis? Coba. Benar nggak? Iya. Oke, lanjut. Apabila pertanyaan di bawah ini sudah disesuaikan bisa pernapasan pada manusia. Urutan paling atas ada hidung ini. Urutan yang panjang disebut trakea. Cabang yang ada pada selisih urutan disebut bronkus. Kedua balon yang ada di dalam motor besar disebut paru-paru. Lalu balon yang ada pada bagian paling bawah disebut diafragma. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, ada yang mau ditanya? Kira-kira ada yang mau ditanya? Bu, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana caranya balon yang pada saat mengembang kempis itu kok bisa ada kembang kempisnya? Oke, bagaimana? Kenapa bisa kembang kempis? Karena tekanan yang ada pada dalam botol saat ditarik itu berkurang, jadi otomatis balon mencari udara untuk masuk agar tekanan menjadi normal. Lalu saat mengempis, tekanan yang ada pada balon itu menjadi seperti awal semula, lalu balon mengeluarkan sisa gas yang ada di dalamnya keluar.
Nah, oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, pada saat itu misalnya kamu tarik, nah itulah tadi yang disebut dengan mekanisme pernapasan ya. Itu tadi mekanisme pernapasan. Ada respirasi dan ada apa tadi? Inspirasi ya. Nah, kelompok yang menilai, coba nanti kamu nilai seperti apa temanmu mempresentasikannya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, hasil penilaiannya Ibu ambil ya. Kelompoknya, nama kelompoknya siapa tadi? Kelompok Arya. Oke, kelompok kalian yang menilai siapa namanya? Sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang menilai adalah kelompok 3. Nah, ya, dinilai temennya. Oke, siap? Oke, yang lain didengarkan sesuai kesepakatan. Ketika teman presentasi, kita harus fokus mendengar. Oke, ayo silakan. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang model pernapasan yang telah kami buat. Hasil pengamatan kita yang pertama, saat balon paling bawah atau kita sebut sebagai diafragma ditarik ke bawah, bagaimana kedua balon atau yang menggambarkan paru-paru yang ada di dalam botol. Balon yang menggambarkan paru-paru kita akan mengembang. Yang kedua, lepaskan tarikan pada diafragma. Bagaimana kedua balon yang ada di dalam botol, balon akan mengembis atau mengecil. Tetaplah pernyataan di bawah ini dan sesuaikan dengan sistem pernapasan pada manusia. Berdasarkan paling atas yang disebut tenggorokan. Betul yang tadi disebut pakaian. Cabang yang ada pada sedotan disebut glottis. Kedua balon yang ada di dalam botol besar disebut paru-paru. Dan balon yang ada pada bagian paling bawah disebut diafragma. Oke, benar ya? Tepuk tangan buat mereka ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Yang lain mungkin? Coba. Aku tadi kan mendengar bahwa presentasi kalian itu yang paling atas dari modul ini disebut tenggorokan, ya betul. Kenapa bisa disebut tenggorokan? Kenapa tidak ibu atau organ lain gitu? Ayo, gimana? Mereka yang menilai. Tadi bagian paling atas apa tadi? Tenggorokan. Iya, kenapa katanya tenggorokan? Kenapa nggak mulut dulu atau hidung dulu? Karena Ya. dari paru-paru itu kita harus melalui pakaian atau yang biasa kita sebut sebagai tenggorokan, baru setelah bagian dari luarnya itu bisa kita sebut sebagai mulut atau hidung. Oke, jadi menurut mereka bahwa sepanjang ini adalah apa? Tenggorokan. Padahal di atasnya ini ada udara masuk melalui apa? Iya, udara masuk melalui hidung, lalu masuk ke tenggorokan. Ya, jadi ujung paling atas itu adalah apa? Hidung. Oke, nah, oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, oke, ada lagi yang mau maju? Ada lagi satu lagi kelompok, satu lagi, oke. Nah, kelompok 2 yang menilai adalah kelompok Arya. Nah, sini tadi udah yang menilai tadi. Oke, fokus dulu, perhatikan temannya.
Sini penilaiannya. Oke. Sudah? Siap? Siap? Siapin. Oke, siap. Semua dengarkan. Ayo mulai. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya dari kelompok Aurel akan mempresentasikan hasil kami dari model pernapasan dan hasil pengamatan kami. Pertanyaan pertama, saat balon paling bawah atau disebut diafragma ditarik ke bawah, bagaimana kedua balon atau paru-paru yang ada di dalam botol? Jawabannya adalah mengembang. Oke. Pertanyaan kedua, lepaskan tarikan pada diafragma. Bagaimana kedua balon yang ada di dalam botol? Kedua balon yang ada di dalam botol akan mengecil. Yang ketiga, mengungkapilah pertanyaan ini. Kayak di bawah ini, ya. Sedotan yang paling atas disebut hidung. Sedotan yang paling panjang disebut trakea. Cabang yang ada pada sedotan disebut bronkus. Kedua balon yang ada di dalam botol besar tersebut adalah paru-paru. Balon yang ada pada bagian paling bawah disebut diafragma. Oke, jadi udah pas ya urutannya ya? Sudah pas nggak urutannya? Udah, ada mau bertanya lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang lain mungkin? Ada lagi mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ini Ibu perkuat bahwa pada saat tadi kamu melakukan yang namanya inspirasi, maka ini udara bagaimana? Masuk. Paru-parunya bagaimana? Mengembang. Tekanannya bagaimana tadi? Kecil ya. Tekanannya kecil sehingga udara masuk. Lalu kita lepas. Bagaimana paru-paru kita? Saya lepas. Bagaimana paru-paru kita? Mengecil. Tekanannya bagaimana? Besar. Sehingga keluar apa? Karbon dioksida. Nah, oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, berarti sekarang kalian sudah paham mengenai organ-organ pernapasan. Sudah paham nggak? Sudah paham nggak? Sudah tahu urutan pernapasan dari mana saja? Dari mulai mana? Hidung, terus faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, terakhir alveolus. Coba semua. Mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke ya. Nah, mekanismenya udah tahu tadi ya. Oke, sekarang kita refleksi. Kira-kira refleksi kalian setelah mempelajari ini apa yang kalian peroleh? Siapa yang mau tunjuk tangan? Yang lain mungkin. Apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran ini? Ayo, apa yang kamu dapatkan? Oke, Felipe. Kita tidak boleh menggunakan rokok karena itu berbahaya bagi paru-paru. Iya, tidak boleh menggunakan rokok. Oke, apa lagi yang kamu dapat? Oke. Oke, dia jadi paham bagaimana membuat model pernapasan. Iya, good. Oke. Iya. Karena aku pernah membaca tentang ada tulisan kalau paru-paru membuat paru basah itu apa ya? Oh, kalau paru-paru basah itu adalah kebanyakan air di dalam paru-paru. Nah, jadi paru-paru kita tuh tenggelam dengan cairan. Ya, iya itu namanya paru-paru basah. Oke, apalagi yang kamu peroleh refleksimu hari ini? Oke, coba. Mengetahui proses pernapasan. Iya, dia jadi mengetahui proses pernapasan. Bagus ya. Oke ya. Oke, sekarang refleksi bagi ibu. Kira-kira apa yang perlu ibu perbaiki dari model pembelajaran ini? Apakah model ini sudah cocok bagi kalian? Sudah cocok. Cocok. Membosankan nggak? Tidak. Senang nggak kalian? Happy nggak? Oke, berarti ada yang perlu kita tambahkan buat pertemuan berikutnya? Ada perlu nggak? Nggak ada. Sudah pas dengan model pembelajarannya?
Oke, kalau begitu, oke, terima kasih buat kalian. Kalian sudah paham apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah kalian pelajari, ya. Kalian sudah tahu bagaimana menjaga kesehatan paru-paru, karena itu adalah salah satu organ terpenting di dalam tubuh, ya. Oke, LKPD-nya dikumpul, ya. Satu orang kelompoknya kumpul. Nanti saya cek. Sudah? Sudah? Oke, biar kita tutup pertemuan kita. Coba ketua kelas ditutup dengan doa. Sikap semua berdoa. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mistomu bisa kami pelajari kembali dengan baik, dan berkati Mistomu yang telah menyampaikan materi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ayo. Stand up, please. Say goodbye to the teacher. Goodbye, Miss Tomu. God bless you. Oke, God bless you too. Thank you very much. Oke.